Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan coba memenuhi permintaan request dari kawan-kawan yang ingin mendesain rumahnya sendiri. Dan kebetulan apakah bisa orang yang bukan arsitek mendesain rumah sendiri yang membuat denahnya seperti ini? Atau begini, Bang, kami contoh aja contoh rumah-rumah denah yang ada di Google seperti ini. Bisa apa enggak? Oh, kalau itu jawabannya Anda contoh bisa saja bisa jadi jawaban ya atau tidak karena tergantung kondisi sahabat properti. Nah, dalam hal ini yang akan kami bahas, akan kami share kepada Anda ilmu tentang arsitektur, bagaimana membuat tata ruang denah dengan simple, sederhana. Ada beberapa kriteria yang perlu Anda perhatikan kalau Anda ingin membuat rumah denah rumah untuk Anda sendiri. Pertama diantaranya adalah layout. Layout lokasi rumah Anda seperti apa? Seperti ini, atau seperti ini. Nah, dalam hal ini berbeda-beda karakter dan sifat. Pertama, yang kedua, apakah ruangan dan tata ruang terbentuk dari sifat pribadi si penghuninya, karakternya. Nah, bagaimana keterangan selanjutnya? Bagaimana kita bisa mengelola, membentuk suatu ruangan yang sesuai dengan kebutuhan si penghuninya? Ikuti terus video berikut ini. Ini akan kita bahas tuntas, guys. Rahasia ilmu seorang arsitek. Oke, sahabat properti, sekarang kita lanjut. Bagaimana kita merancang denah rumah kita sendiri? Anda menjadi arsitek atas rumah Anda sendiri. Nah, dalam hal ini kami tidak akan mengajarkan Anda cara membuat gambar misalnya di AutoCAD, SketchUp, atau aplikasi lainnya. Kami anggap Anda orang awam yang tidak paham dunia desain mendesain. Nah, dalam hal ini Anda seorang idealis, Anda punya rencana membangun rumah Anda sendiri, tapi Anda sendiri yang sketsanya berdua dengan pasangan Anda. Oke, Anda sendiri yang menjadi arsitek atas rumah Anda sendiri. Nah, apa dasar-dasarnya untuk bisa membuat satu ruangan seperti ini? Oke, sahabat properti, dalam dunia arsitektur ada istilah ruang-ruangan terbentuk dari aktivitas manusia sepenghuni dari rumah atau gedung yang dihuni oleh manusia itu. Maksudnya begini, apabila Anda ingin merencanakan denah rumah Anda sendiri, maka ada hal penting yang harus Anda perhatikan sebelum ruangan-ruangan terbentuk. Pertama, Anda tentukan layout dari rumah lokasi Anda. Misalnya layout itu seperti ini. Apakah lokasi rumah Anda terletaknya di hook seperti ini, atau di tengah terjepit di antara rumah orang, atau dia berada di eh, langsung di jalan utama. Kedua, untuk siapa rumah atau gedung tersebut direncanakan? Ini rumah ya, kita bicara rumah aja. Nah, Anda sendiri yang jawab, ini rumahnya untuk Anda. Anda profesinya apa? Apakah Anda seorang pejabat, pengusaha, atau Anda orang awam? Biasa-biasa saja. Oke. Yang ketiga, aktivitas dari si penghuni. Nah, apa saja aktivitas Anda di rumah tersebut? Karena ada di aktivitas itu mempengaruhi ruangan-ruangan ini. Oke. Nah, berapa orang si penghuni tetap dan penghuni tidak tetap? Selanjutnya, hobi. Hobi si penghuni rumah tersebut. Nah, apakah hobi Anda dari hobi ini juga akan berpengaruh terhadap ruangan-ruangan yang akan diperlukan nantinya? Oke. Nah, 6. Lokasi, apakah lokasi perumahan Anda terletak di pegunungan, dekat kota, atau di desa, dan juga di lembah atau di padat penduduk? Oke, sahabat properti. Nah, dari sekian, setelah kita identifikasi permasalahannya, maka dapat kita simpulkan sebenarnya Anda butuh ruangan itu seperti ini atau seperti ini. Nah, oke, sahabat properti,
Kita lanjut ke season berikutnya, season ketiga. Kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dari sisi ilmu arsitektur. Kenapa harus perlu layout? Kenapa harus mengetahui rumah itu untuk siapa? Kenapa juga kita harus tahu aktivitas dari si penghuni? Kenapa juga kita harus tahu berapa orang si penghuni tetap dari rumah yang kita rencanakan? Termasuk juga hobi tanah dan dijadikan rumah. Kalau Anda ingin, dasar-dasar kita mendesain suatu denah untuk rumah kita sendiri, inilah pertama layout, yang kedua untuk siapa rumahnya, gedung, aktivitas si penghuni, berapa orang si penghuni, ini semuanya berpengaruh terhadap ruangan yang akan kita bangun, guys, sahabat Proti. Oke, nah, kalau Anda bicara layout, maka Anda coba perhatikan layout setiap orang ini berbeda-beda. Ini layoutnya kebetulan tanahnya di hook. Ini kebetulan tanahnya memang di pinggir jalan, tapi di samping di tengah. Nah, ini Anda ada tanah rumah orang ini kejepit dengan antara ruangan rumah dan tanah Anda di tengah. Nah, di antara tiga layout denah ini berpengaruh terhadap ruangan-ruangan nantinya, seperti tata ruangnya, tampaknya. Kalau ini kan bisa tampaknya di dua sisi, bisa dari sini dan bisa dari sini, sedangkan ini satu sisi, sudah itu dari sisi ventilasi dan pencahayaan. Oke, sahabat properti, yang kedua adalah untuk siapa rumah atau rumah tersebut dibangun. Nah, untuk siapa ini juga berpengaruh kepada si penghuninya. Misalnya begini, kalau Anda seorang pejabat, apakah Anda seorang pejabat? Tentu kalau Anda pejabat tentu banyak aktivitas, atau Anda seorang pengusaha tentu juga banyak aktivitas, atau Anda orang biasa-biasa saja yang tidak banyak aktivitas di rumah Anda sendiri. Nah, berapa orang penghuni tetap dan penghuni tidak tetap ini juga berpengaruh. Misalnya Anda di rumah Anda ini suami istri, dua orang anak masih kecil-kecil, dan tidak penghuni tetapnya ya hanya itu. Sesekali-sekali ada penghuni tidak tetap, misalnya yang nginap ada saudara Anda, maka mungkin Anda memerlukan ruangan khusus di sini, tambah ruangan. Tuh contoh. Ketiga, berapa orang penghuni tetap ya kali. Ketiga, hobi. Nah, hobi si penghuni dari rumah tersebut juga berpengaruh ruangan tersebut. Contoh, kalau hobi misalnya di rumah tersebut Anda hobinya, istri Anda termasuk hobi yang olahraga, perlu senam, maka dia memerlukan taman di belakang ini atau belakang ini untuk aktivitas senamnya. Atau anak Anda seorang yang aktivitasnya juga sangat tinggi, suka bermain game, anak laki-laki, maka dia butuh ruangan khusus untuk bermain game. Atau Anda punya anak seorang perempuan yang telah ABG, mempunyai hobi seni menari misalnya, maka dia butuh ruangan khusus untuk menari. Itu contoh-contoh. Oke, sahabat properti. Ketiga, lokasi. Apakah lokasi pegunungan dekat kota, desa, juga lembah atau padat penduduk? Nah, lokasi juga mempengaruhi dari rumah yang akan Anda bangun. Contoh, apakah lokasi tanah Anda ini di pegunungan, di desa? Kalau di pegunungan, maka layoutnya tidak sama dengan di kota. Karena di pegunungan mungkin rumah Anda bisa seperti kayak villa. Oke, seperti villa seperti ini, mungkin daerah pegunungan. Nah, atau apakah daerah Anda daerah padat penduduk, juga berbeda konsep dasarnya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, lokasi rumah Anda beradanya di mana. Apakah dekat dengan padat penduduk? Nah, ini juga berbeda konsepnya, sahabat properti. Maka daripada itu kita tidak bisa asal mencomot denah orang yang ada di Google karena tidak sesuai dengan sifat penghuni, sifat karakter dari si penghuni tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi
Contohnya seperti rumah ini. Nah, ini adalah rumah langsung menghadap tapi dia tidak ada kesempatan. Anda bayangkan kalau rumah Anda hanya butuh ruangan, misalnya hanya dua ruangan tidur, ya, seperti ini. Karena Anda keluarga kecil, keluarga tidak banyak, aktivitas juga tidak banyak, tapi ternyata karena Anda ceroboh, Anda ingin melihat lebih wah karena uang banyak, Anda buat rumahnya besar seperti ini, 4 kamar misalnya, lengkap. Nah, ini kan mubazir, tidak sesuai dengan kebutuhan ruang dengan si penghuninya. Itu maksudnya dari ruang-ruangan itu, sahabat properti. Nah, kalau kita udah paham kebutuhan dari ruangan yang kita butuhkan, maka sebenarnya Anda bisa mendesain rumah Anda sendiri disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas dari si penghuni itu sendiri. Anda penghuni seperti apa? Bisa jadi Anda rumah yang akan Anda jadikan bukan hanya tempat hunian tapi juga tempat usaha. Maka Anda perlu ruangan tempat usaha, misalnya semacam kios di rumah itu sendiri. Atau istri Anda seorang bidan, dokter, misalnya ruangan berdudukan ruang praktek dokter atau apotek obat. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat properti. Oke? Kalau itu Anda sudah paham seperti ini, maka Anda sudah bisa merancang mendesain rumah Anda sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana melaksanakan di lapangan? Nah, apabila Anda tidak paham dengan ilmu konstruksi, tapi Anda sudah punya denahnya seperti apa di desain sketsa Anda, maka Anda hubungi kami. Kami akan bantu Anda mewujudkan rumah impian Anda. Kami akan hitung konstruksinya seperti apa, kita konsultasikan supaya rumah impian Anda bisa terwujud sesuai dengan keinginan Anda, budget Anda, dan sesuai dengan target, dan tidak terjadi pemborosan, tapi rumah Anda jadi sesuai dengan keinginan Anda. Oke, sahabat properti, sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.